Yuhu, selamat datang di channel Cerita Memori Official ya. Hujan-hujan, saya sengaja merekam sebuah sawah yang letaknya ini dekat sekali dengan jalan raya. Di ujung gunung sana sudah terjadi hujan yang begitu deras sekali. Tapi tidak masalah ya. Ada juga tower ya. Itu tower sinyal Telkomsel. Di sini tower Indosat nggak ada, M3. Dan gunungnya terlihat sangat-sangat dekat sekali. Ternyata ngevlog di sawah itu enaknya seperti ini ya. Bisa merasakan langsung hembusan udara yang sangat segar. Beda kalau di jalan itu banyak sekali polusi. Itu terdengar suara azan asar. Jadi ini sudah memasuki asar.
Kurang lebih ini pari ini bisa dipanen sekitar berapa 6 bulanan ya, berarti setengah tahun, jadi baru bisa dipanen. Itu sudah maksimal ya. Nah, ini di sebelah sini ada pohon pisang. Cukup indah sekali ya. Ini padinya super, ini bagus banget soalnya. Nah, itu sepeda motor saya taruh di tepi jalan setapak itu. Nah, ini suara gluduk nih. Wow, beneran banyak sekali ya pohon kelapa. Ini pusatnya pohon kelapa ini kayaknya di sini, yang dikirim ke luar kota. Karena memang tempatnya ini subur sekali. Bahkan selain pari, ditanami apapun pasti tumbuh ya. Ini adalah kelebihan lahan yang ada di desa ini. Kalau di desa yang lain saya nggak gitu tahu ya, karena tempat ini terkenal dengan kesuburan. Makanya tidak heran kalau hasil panennya di sini sempurna semua.
Ya, semuanya dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat bergabung di room kebanggaan saya dan juga kebanggaan para penggemar alur cerita romantis ini. Di awal tahun 2025, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2025, saya menyajikan sebuah kisah yang sangat-sangat indah sekali antara ibu dan juga anak. Kalian simak baik-baik, saya akan menjelaskan ataupun meringkas jalan alur cerita yang telah tayang hari ini. Diko, seorang pemuda berumur 20 tahun yang memiliki seorang kakak yang bernama Mela. Diko duduk di bangku SMA, sementara Mela dia sedang kuliah di Semarang. Setelah Rido mulai beranjak dewasa, dan mamanya Rido ini bernama siapa ya? Ya kalian baca sendiri ya. Saya lamanya ini lupa karena banyak sekali nama peran di sini, pemerannya. Mamanya Rido adalah seorang PNS. Dan ayahnya Rido seorang orang yang berpangkat. Kejadian ini bermula ketika mamanya Diko membawa lelaki lain ke rumah. Ketika sepulang dari sekolah, Rido melihat ada seorang lelaki di dalam rumah. Ternyata lelaki tersebut bernama Pak Ucok, tukang kredit di lingkungan ini. Tukang kredit itu maksudnya kayak bank becet gitu ya, yang meminjami uang gitu. Nah, ibunya mamanya Diko ini sangat senang sekali ketika bertemu dengan Pak Ucok. Pak Ucok yang orangnya memang pandai untuk mendapatkan hati wanita-wanita seperti mamanya Diko ini begitu mudahnya ya masuk perangkapnya. Diko tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh mamanya dan juga Pak Ucok. Diko kemudian masuk kamar dan membayangkan
apa yang Pak Uco dan mamanya Rido Diko lakukan. Memang ya, ketika suaminya itu bekerja di luar, dinas di luar, apalagi LDR yang gak kuat, cobaannya itu Masya Allah, cobaannya di orang ketiga. Kalau ekonomi sih enggak ya, kayaknya 70% lah itu godaannya di orang ketiga. Itu kalau nggak pandai menjaga hati sangat bahaya sekali. Kemungkinan juga berujung perceraian. Hubungan yang dibangun sudah beberapa tahun akhirnya terpisahkan karena kesalahannya sendiri, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Kalau ingin melakukan yang seperti itu tuh, coba berpikirlah 10 kali ya. Bukan 2 kali tapi 10 kali, karena itu efeknya di masa yang akan mendatang. Dan juga kasihan anak-anaknya ya. Di daerah saya juga banyak kejadian seperti itu. Suaminya pergi keluar, istrinya berselingkuh dengan tetangga. Banyak ya. Bukan hanya di daerah saya, tapi di daerah kalian juga ada ya, beberapa saja, gak semuanya. Dan kebalikannya, ada suami yang di rumah, istri kerja, suaminya yang selingkuh. Nah, begitulah ya, roda kehidupan itu selalu berputar-putar. Manakala kita yang baik belum tentu baik di mata orang lain. Dimana tugas ayahnya Diko ini, karena menjadi salah satu orang berpangkat yang sangat berprestasi, jadi Diko dan sekeluarga dipindahkan ke Jakarta mengikuti tugas ayahnya Diko. Kenapa ya ini saya namanya ini Diko tapi kok ngomongnya Rido ini? Emang ya, mulut kalau belum pasah itu susah banget menjelaskannya. Setelah Diko dan sekeluarga berpamitan, kemudian pergi ke Jakarta, warga mereka sangat bahagia sekali. Dan sejak pindah di Jakarta, mamanya Rido ini jarang bertemu dengan seorang lelaki. Jadi mamanya Rido kesehariannya hanya scroll TikTok dan mengurusi anak-anaknya. Apalagi mamanya Rido ini mendapatkan momongan ya. Jadi sudah memiliki 3 orang anak. Yang anak pertama bernama Mela, seorang perempuan. Dan kedua bernama Diko. Dan ini yang ketiga masih kecil bernama
Afik, seorang lelaki yang mirip sekali dengan ayahnya Diko ya. Ayah dan mamanya Diko ini keturunan Pakistan dan Belanda. Jadi matanya Afik ini kebiru-biruan, sangat keren sekali ya. Oke, ini adalah alur cerita yang pertama. Jadi untuk yang kedua atau selanjutnya kalian tunggu saja, karena kemungkinan secepatnya juga akan saya tayangkan ya. Mengingat biasanya awal bulan itu para pecinta alur cerita berkumpul ya untuk menyaksikan tayangan terbaru di awal tahun 2025 ini. Bila mana ada kata-kata yang saya ucapkan minta maaf yang sebenarnya. Terima kasih, sampai jumpa di kelanjutan alur cerita hari ini.